Bacaan dari Nubuat Maleaki. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian, kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya, hari itu akan datang menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup
dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak tahu malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita memperingati dan merayakan peringatan Santa Peran Maria ditetapkan sebagai Ratu Rosario oleh salah seorang Bapa Suci. Hal itu sungguh-sungguh diperlukan di dalam peziarahan kita. Ada begitu banyak peperangan, tapi suatu saat berhenti. Tetapi peperangan yang terus-menerus sampai nanti kuasa kejahatan dikalahkan adalah peperangan rohani, peperangan iman. Dan ini akan terus berlangsung selama kuasa jahat belum ditaklukkan oleh Kristus sendiri. Oleh karena itu, orang kalau mau berperang, itu pasti mengandalkan seluruh kekuatannya. Peperangan secara fisik ya. Dan biasanya memakai senjata yang sangat canggih. Maka kalau perang orang tidak membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk menguatkan diri, maka juga akan kalah. Maka dalam peperangan rohani ini, melawan kesesatan iman, melawan ajaran-ajaran yang tidak benar, orang harus membentengi diri. Dan dalam peperangan rohani itu perlu membawa senjata rohani pula. Dan senjata itu adalah doa rosario. Nah, kita bulan ini masuki juga bulan rosario. Sejauh mana senjata rohani ini kita pergunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi peperangan rohani yang seringkali menimbulkan maut karena membawa orang kepada satu kedosaan jika kita tidak membekali diri. Maka dengan mendoakan rosario kita telah menyebutkan kekayaan iman Katolik yang utama, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Kristus dalam konteks keselamatan manusia, menyelamatkan manusia dari kehidupan dosa menuju kehidupan kekal. Maka kita melihat dalam doa rosario ada syahadat Bapa kami Salam Maria, kemuliaan dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Tuhan Yesus di dunia untuk konteks keselamatan manusia. Karena bobot iman yang sedemikian, maka benarlah bahwa rosario itu adalah senjata rohani umat beriman untuk menghancurkan kekuatan jahat, kekuatan yang ditimbulkan oleh iblis. Dan kita melihat ini yang paling diserang oleh banyak orang.
Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh menggunakan senjata rohani ini, yaitu pertempuran untuk menaklukkan kesesatan iman, kelemahan spiritual melawan dosa, kemalasan melakukan hal-hal yang saleh, kesalehan di dalam peribadatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita yang seringkali mengabaikan keselamatan dan kehidupan kekal, mari kita gunakan senjata rohani ini, yaitu doa rosario, untuk mengingatkan kita bahwa pertempuran belum selesai, supaya tujuan kita menuju kepada kehidupan abadi senantiasa terbuka lebar. Oleh karena itu, dalam peringatan Bunda Maria sebagai Ratu Rosari yang ditetapkan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II, mari kita mohon supaya Bunda Maria membantu kita dalam peperangan rohani menghadapi kekuatan kuasa jahat. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya Bunda Maria membantu kita yang hari ini kita peringati. Santa Maria, Bunda Allah, Ratu Perawan, dan juga Ratu Rosario, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.